Halo semua, apa kabar? Ketemu lagi di video tutorial menggunakan Microsoft Word yang secara khusus ini saya siapkan untuk teman-teman yang akan menyusun karya tulis ilmiah. Ya, walaupun tetap bisa disesuaikan untuk kebutuhan dokumen yang lain. Baik, untuk video kali ini masih merupakan lanjutan dari serangkaian playlist ini ya mengenai karya tulis ilmiah. Di video yang terakhir itu yang sudah kita bahas adalah membuat sampai dengan bab 5 ya, sampai dengan membuat, semoga nggak salah ya, jadi membuat sampai dengan bab 5. Jadi kita sudah punya contoh ya, 5 bab nih ya, ada bab 1 sampai dengan bab 5, ada 5 bab sudah kita contohkan lewat video-video sebelumnya. Maka untuk video kali ini kita akan coba membuat yang bagian awal, jadi mulai dari halaman judul, kemudian halaman pengesahan, ada kata pengantar dan seterusnya. Bagian awal, jadi bagian yang mungkin bisa dikatakan juga menggunakan angka Romawi nantinya. Jadi sebelumnya bab 1. Ya. Baik, kemudian seperti biasa saya ingin disclaim dulu bahwa yang menjadi fokus pada video kita itu adalah dari sisi pengaturan pada Microsoft Word. Ya, jadi pengaturan format untuk membuat numbering atau pengaturan indentasi, kemudian penyesuaian margin dan sebagainya gitu ya. Jadi bukan pada teks atau konten yang ada atau materi yang ada pada teksnya ini nanti. Ya, teks yang ada di sini hanya sebagai sampel saja supaya kita ada bahan untuk kita praktekkan. Jadi sekali lagi materi yang ada di sini secara teks ya, secara konten teks itu tidak bisa dijadikan sebagai sumber referensi. Ya, termasuk juga dari sisi kebahasaan, termasuk EYD dan sebagainya, itu tidak menjadi perhatian pada video ini. Jadi memang kita skip. Jadi kalau misalnya itu kan harusnya dicetak miring, kok tidak cetak miring, nah itu memang kita tidak kesana gitu ya. Mungkin nanti ada sesekali, kadang-kadang mungkin iya, tapi itu bukan menjadi fokus kita. Ya, jadi sekali lagi fokusnya hanya pada pengaturan pada Microsoft Word untuk membuat indent bagaimana, mengatur line spacing bagaimana, membuat numbering bagaimana dan seterusnya. Oke ya, baik kita mulai. Ini pertama halaman judul. Oke ya, halaman judul dulu. Jadi nanti akan ada halaman judul, halaman pengesahan, kemudian halaman judul, halaman persetujuan guru pembimbing, kemudian halaman pengesahan, kemudian oke, kita langsung aja. Daripada saya sebut kelamaan, kita langsung aja ya, nanti akan kelihatan kok. Baik, yang pertama halaman judul ini juga sudah seperti biasa saya siapkan naskahnya, tinggal copy paste ya. Tapi sekali lagi maksudnya adalah saya mengetik, tapi untuk mempersingkat waktu saya copy paste. Oke ya, baik. Beberapa akan saya ketik manual untuk kalau tidak terlalu banyak. Baik, seperti biasa ini akan saya atur dulu dokumennya. Ini masih standar, ini saya baru buka new file ya, file baru, sehingga belum saya atur margin dan sebagainya. Maka kita atur dulu seperti biasa, ukuran kertas A4, kemudian orientation portrait, kemudian marginnya 4433, hati-hati, ini 4 cm, ini 3 cm, ini 4 cm, ini 3 cm. Oke ya, atas dan kiri 4, bawah dan kanan 3, gutter tetap biarkan 0. Baik, oke. Terus kemudian before after dipastikan 0 ya, before after dipastikan 0. Oke ya, kalau sudah 0 oke, kalau belum silakan jadikan 0. Oke, kemudian ini sudah Times Roman 12, Times Roman 12, kemudian line spacing 1,5, walaupun mungkin nanti untuk yang bagian awalnya ada beberapa yang tidak 1,5 ya, tapi untuk membiasakan aja, karena secara umum di KTI itu 1,5, saya buat 1,5 dulu, kemudian justify. Oke, walaupun nanti sekali lagi ini bisa diganti-ganti. Oke ya, baik, pengaturan awal sudah kita lakukan, margin tadi oke sudah. Kita mulai. Judul karya tulis ilmiah di tengah ya, ada di tengah. Maka menggunakan ini, sekali lagi menggunakan ini bukan dengan di spasi manual, bukan dengan tekan tab sekian banyak, atau juga bukan dengan menggeser indent, bukan ya. Indent digeser tapi bukan untuk menengahkan teks ya, menengahkan cukup pakai ini, atau shortcutnya Ctrl E gitu ya, shortcutnya ya, saya tengahkan. Kemudian
Aduh, ini saya ketik manual aja di sini. Pengaruh pemberian, tapi kok malas ya. Saya copy paste aja dah. Nah ini, maaf guys, saya mager. Ya jadi ini ibaratnya saya mengetik, cuman di sini tidak saya ketik. Nah, ya ini sekali lagi tidak saya perhatikan dari sisi kebahasaan. Mungkin ini harusnya dicetak miring gitu ya. Dari sisi biologi, ini kan biologi ya, dari sisi biologi kan ini harus cetak miring kalau nggak salah. Oke, terus kemudian masih ada lanjutannya ini. Kemudian oke ya, saya enter. Kemudian ini saya bold. Oke, sekalian misalnya ini cetak miring ya, oke cetak miring gitu misalnya. Oke, maka sekali lagi silakan di ini ya sesuai dengan arahan dari guru masing-masing. Kemudian di sini karya tulis ilmiah. Ini juga sama, misalnya saya bold. Oke, terus di sini diajukan untuk. Nah, ini juga saya copy paste saja. Ini saya copy satu persatu ya, jadi untuk menegaskan, untuk memastikan bahwa ini, nah ini di enter gitu ya. Jadi tidak satu kesatuan. Oke, kemudian ini. Oh ya, ngomong-ngomong ini juga yang saya gunakan ketentuan yang dipakai di tempat ini ya, di tempat di sekolah ini ya, sekolah saya. Jadi termasuk panduannya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada perbedaan di tempat kalian, silakan disesuaikan gitu. Oke, ini mungkin saya buat. Nah ini jaraknya 1,5 ya tadi ya, 1,5. Bisa misalnya mau kita jadikan 1 misalnya di ketentuan kalian di sini 1, maka ya udah ini di blok terus kemudian jadikan 1. Ya 1. Oke, spasi single misalnya. Oke, ini saya enter lagi. Kemudian di sini misalnya tempat untuk logo ya, logo sekolah misalnya di situ sudah saya siapkan. Ini tinggal saya tarik saja, atau bisa juga ini sudah kita bahas ya di video bab 2. Ya, waktu kita bahas bab 2 ini ada gambar yang kita masukkan ke naskah sehingga bisa lewat sini insert hilang. Bisa lewat sini insert picture gitu ya, atau langsung tarik. Kalau saya kebiasaan langsung tarik ke sini. Klik, tarik ke sini. Nah, pas gitu ya. Tinggal kita sesuaikan. Ya, misalnya anggap segini dah. Ya, lalu seperti biasa juga seperti di penjelasan yang contoh bab 2 atau konsep tentang memasukkan gambar. Ini lebih saya rekomendasikan dijadikan inline ya, inline with text. Apa itu inline? Bisa lihat video yang waktu itu ya mengenai gambar. Supaya apa ya? Dia nggak bisa saya geser-geser lagi. Ya, nggak bisa digeser-geser, jadi aman gitu. Dan dia bisa kita kenai rata tengah. Ya, kalau saya pinggirkan ya dia pinggir, kanan dia kanan, tengah dia juga tengah. Jadi bisa dipastikan dia ini persis ada di tengah. Gitu ya. Oke, itu jadi dia inline ya, inline bukan yang bisa digeser-geser gitu ya. Kalau digeser juga nanti akan riskan, bisa kemana-mana nanti. Oke, kemudian berikutnya di sini. Ini oleh titik 2. Kemudian di sini ada misalnya kelas 12 MIPA 1 ini contoh aja ya, ini data fiktif. Oke, lalu ini misalnya supaya nggak terlalu, ini sabut dulu misalnya. Kemudian ini supaya ada jaraknya dikit, bisa saya ganti jadi 1,5 lagi misalnya. Ya, ini saya cuma nyontoh dari panduan nih. Oke ya. Jadi sekali lagi kalau salah silakan disesuaikan ya. Ini yang penting tahu tekniknya ya. Kalau tadi misalnya 1,5 ya tinggal ganti ini. 1 tinggal ganti. Oke, terus setelah itu ini saya enter lagi. Di sini terakhir udah, tinggal saya copy paste aja kalau yang ini. Nah, ini
kemudian di bawahnya 2024. Oke, seperti itu. Udah tinggal diatur aja, jadi misalnya di sini kurang bawah misalnya gitu ya. Udah, jadi tinggal di enter lagi, kurang bawah gitu. Nah, udah. Misalnya seperti itu. Baik, udah di sini saya pindah ke halaman, masuk ke halaman kedua. Nanti di sini sekaligus sudah kita karena kemarin sudah kita bahas tentang page number, nanti langsung kita akan kasih page numbernya nanti. Ya, lalu di sini adalah halaman persetujuan. Halaman persetujuan guru pembimbing itu isinya yang bagian atas sama, maka tinggal saya copy paste saja dari sini sampai sini. Tinggal bisa saya copy, saya paste ke sini, yang sama persis. Terus kemudian di sini oleh, boldnya saya matikan, Ctrl B, oleh. Nah, ini saya buat rata kiri dulu atau justify sama di sini ya, nggak masalah. Nama, kemudian ini saya tab sekali. Nah, nanti ini akan kita gunakan left tab untuk meluruskan titik 2, nanti ada titik 2 nya. Nama ini saya tab ya, sekali lagi nama saya tab sekali, kemudian titik 2, tab lagi, kemudian di sini kelas, tab sekali, titik 2, tab lagi, kemudian nomor murid, tab sekali, titik 2, tab sekali lagi, terus ini nomor induk, tab, titik 2, tab, kemudian terakhir tahun pelajaran, tab, titik 2, tab. Oke, ini space-nya saya ganti 1,5 misalnya ya, misalnya diminta 1,5, saya 1,5. Terus ini kita tengahkan. Nah, kalau ini posisi pakai tengah ini agak susah gitu ya, karena ini saya kepengennya yang sebelah sini tuh lurus gitu. Maka di sini ini saya enter dulu aja. Nah, lalu ini saya tarik kurang lebih, makanya kira-kira sih akhirnya kurang lebih di sini misalnya. Terus left indentnya untuk titik 2 nya yang pertama, nah misalnya di sini ya. Terus yang satu untuk teksnya, nah, misalnya di sini. Oke, itu. Kemudian silakan disesuaikan ya, kalau mungkin namanya akan lebih panjang mungkin bisa diatur lebih lebar lagi gitu. Baik, kemudian berikutnya di sini disetujui oleh. Oke ya, ini saya enter. Kemudian ini saya tengahkan ya, rata tengah lagi, ini center. Nah, disetujui oleh titik 2 pembimbing. Ini masih 1,5 ini ya space-nya, 1,5. Kemudian enter. Ini saya bold lagi ya, kemudian nama pembimbing. Ya, silakan disesuaikan nama pembimbingnya siapa. Ini saya bold ya. Oke. Itu untuk halaman persetujuan guru pembimbing, kurang lebih seperti ini. Kalau mau di enter lagi mungkin masih bisa. Udah habis. Nah, udah habis. Oke ya, seperti itu. Kemudian lanjut ke halaman berikutnya. Ini masih boldnya saya berikutnya itu masih bold, gak apa-apa. Halaman pengesahan. Halaman pengesahan, saya enter 2 kali, kemudian saya justify, Ctrl J, kemudian saya matikan boldnya. Oke, posisi line spacing masih 1,5, oke ya. Oke, kemudian tinggal saya copy paste saja halaman pengesahan. Nah, ini pengesahan. Ini saya ketik, ini saya ketik ceritanya. Dari pinggir ya, ini dicontoh dari pinggir, tidak masuk alinea. Sebentar. Pengesahan. Pengesahan ya, dicontohnya dari pinggir. Ya, ini saya lihat dari contoh panduan ya. Jadi sekali lagi kalau beda silakan sesuaikan. Yang penting tahu kalau misalnya butuh first line maka ini yang digeser. Seperti itu ya. Tapi di sini yang saya pakai dari pinggir kayak di sini. Oke, maka ini saya ketik ya, saya ketik ceritanya.
Kemudian sama ya, cetak miring stuck miringnya tadi saya abaikan itu, saya biarkan. Kemudian saya enter, di sini ada hari cetek ini, supaya balik huruf kecil lagi saya undo saja. Hari titik 2 tab misalnya Jumat, kemudian di sini tanggal tab titik 2 tab misalnya 26 April 2024. Kemudian tempat tab titik 2 tab SMA Katolik atau Paulus Jember misalnya. Oke, sama ini kita atur, saya blok, kemudian meluruskan titik 2 seperti biasa ya, meluruskan titik 2 maka menggunakan left tab. Maka satu left tab saya taruh di sini untuk titik 2-nya. Misalnya, satu lagi di sini misalnya. Itu ya. Dan ini otomatis kenapa? Karena tadi sudah kita tab. Ya, saya sudah menggunakan tab di sini. Tab, ini tab, ini tab. Ini tab, ini tab, ini tab, ini tab. Oke, kemudian berikutnya tim penguji. Salah. Tim penguji. Oke, di sini saya ratakan tengah ya, tengah center atau Ctrl E. Tim penguji titik 2 misalnya. Kemudian ini saya pinggirkan lagi, saya justify lagi. Karena nanti di sini akan kita buat rata rata tengah. Rata tengah tapi menggunakan tab, maka pakai center tab, satu di sini, satu di sini nanti. Ya, kalau masih ingat, kalau sudah nonton di video yang contoh membuat surat undangan resmi, itu saya menggunakan center tab juga. Oke ya, baik, di sini saya ketik dulu center tabnya di belakangan. Oh, ini saya tab sekali. Oh, oke, kita langsung pakai aja dah supaya nanti nggak bingung. Ini ya, kita ganti, kita klik. Nah, ini jadi center tab. Pokoknya simbolnya T terbalik. Kalau kelebihan, berubah lagi dia gitu ya. Pokoknya sampai yang tadi simbolnya seperti huruf T besar terbalik. Nah, gitu. Oke, satu saya pasang di sini, kurang lebih nanti bisa digeser-geser lagi, nggak masalah kalau masih kurang pas. Ini ya, satu di sini, satu saya taruh di sini misalnya. Oke, kemudian ini langsung saya tekan tab. Nah, dia menuju ke sini kan. Kemudian penguji 1, saya tab lagi, maka dia langsung menuju ke sini. Nah, penguji 2. Oke, enter. Kemudian kayaknya saya tab lagi, nah dia menuju ke sini. Ini saya bold sekarang. Kemudian ini nama pembimbing KTI. Ya, kemudian saya tab lagi, dia ke kanan itu nama penguji ujian praktik misalnya. Ya, lalu ya tinggal diatur aja. Kalau ini saya blok dulu. Nah, ini di blok dulu. Kemudian kalau misalnya ini dirasa ini kurang kiri nih, udah geser ke kiri gitu ya. Pokoknya kemarin ya, ingat kalau sudah sampai mentok, nah itu tulisan nama pembimbing tidak ikut bergeser, berarti ini terlalu mentok, terlalu kiri gitu ya, terlalu mepet gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini misalnya. Kemudian yang ini pun sama. Kalau terlalu kanan, nanti nama penguji ujian praktek ya, tulisan yang bawah itu akan berhenti. Nah, itu udah terlalu mentok ini. Maka saya geser dikit. Nah, gitu. Oke, kemudian berikutnya di sini enter. Rata tengah. Mengetahui, kepala sekolah. Oke, ini sama, saya enter. Kemudian ini bold ya, saya bold. Salah. Nama kepala sekolah. Ya, seperti itu. Ini tidak ada ketentuan ya, ini saya hanya enter 2 kali, nggak ada ketentuan ya, dikira-kira aja kira-kira seberapa. Oke, ini bisa saya enter lagi, terus ini bisa saya enter lagi gitu. Walaupun ini tidak harus benar-benar sampai mepet bawah, enggak ya, dikira-kira aja, sisa dikit nggak masalah ini. Oke, ini selesai untuk halaman pengesahan. Kemudian berikutnya adalah lembar pernyataan keaslian karya. Oke, ini mau di enter manual bisa, atau mau di control enter langsung page break ya juga bisa, sama saja. Nah, tuh page break. Oke, di sini lembar bold ya, itu masih bold kebetulan. Lembar pernyataan keaslian karya. Oke. Saya enter 2 kali, ini bold saya matikan, saya justify ya, justify.
Kemudian nah ini pakai paragraf indent, first line indent saya geser. Oke. Udah, ini teks saya copy paste saja. Nah ini saya yang bertentangan di bawah ini saya ketik ya, ceritanya saya ketik. Kemudian enter. Ini dimulai dari pinggir, saya backspace barusan. Kemudian nama, huruf kecil biasa. Nama titik 2, saya undo supaya kecil ya. Kemudian titik 2 tab nama. Kemudian ini tab titik 2 tab. Kemudian judul KTI, tab titik 2 tab. Nah ini saya copy paste saja. Kemudian ini, kemudian lihat pengaturannya belakangan nggak masalah. Di sini adalah jurusan tab titik 2 tab. Lupa. Bentar. Nah baik, sekarang kita rapikan ini dulu. Belum saya gantiin ya, left tab. Nah dia left tab. Satu untuk meluruskan titik 2 saya taruh kurang lebih di sini misalnya. Nah satu kurang lebih di sini, misalnya seperti itu. Terus yang ini bagaimana? Nah ini kan kita kepinginnya ini kan lurus di bawahnya P sini ya, lurus di bawahnya P sini. Maka artinya apa? Secara logika, secara konsep ya, kalau kita lihat ya, secara konsep, secara logika, bagian ini kalau gitu kita ingin dia posisinya adalah paragraf gantung ya, paragraf gantung. Baris pertamanya itu dari kiri, dari pinggir, tapi baris sisanya itu menjorok ke kanan. Nah itu adalah konsep penggunaan hanging indent ya. Kalau lupa atau belum nonton silahkan dicermati lagi video yang sebelumnya ya, mengenai indentasi ada di situ penjelasannya. Oke ya, jadi ini kan sekali lagi konsepnya tulisan P dan kurung buka ini kan harusnya ada di lurusnya P sini, menjorok ke kanan gitu ya, menjorok ke kanan. Sehingga artinya untuk yang baris pertama ini kan satu baris tersendiri gitu ya. Baris pertama ini dia dari pinggir kiri, mentok dari kiri, baris sisanya dia menjorok ke kanan. Maka menggunakan hanging indent. Ini saya tarik, nah gitu. Nah, gitu. Udah selesai. Itu ya. Kemudian berikutnya di sini menyatakan, nah ini saya copy, saya ketik ya, ini maksudnya saya ketik. Ya, tidak menjorok karena ini anggapannya ya, kalau sepenangkap saya ini anggapannya masih lanjutan ya, satu paragraf. Makanya di sini juga tidak huruf kapital ya. Tapi sekali lagi itu bukan fokus kita ya. Kebetulan aja sejauh saya tahu seperti itu. Kalau salah ya mohon maaf. Oke ya, baik, ini kemudian tadi masih first line. Oh, nggak bisa. Nanti kalau ini saya geser dia akan bergeser ini. Oke, ini saya enter, baru di sini yang saya geser. Nah, berikutnya paragraf berikutnya ini. Kemudian paragraf terakhir ya. Demikian. Nah, ini. Oke, saya enter lagi, saya kasih jarak satu aja di sini. Kemudian ini di contohnya rata tengah ya. Rata tengah. Rata kanan maksudnya, rata kanan. Nah, ini. Oke, di sini Jember 26 April 2024. 24 yang membuat pernyataan. Saya enter beberapa kali. Nah, seperti ini. Oke, ini untuk lembar pernyataan keaslian karya. Di sini ya, menerapkan kembali titik 2, jadi pakai left tab sama juga kayak yang di atas tadi. Nah, ini termasuk juga yang ini. Cuman ini yang di halaman persetujuan ini kita kombinasikan dengan left indent supaya dia bergeser ke tengah gitu ya. Karena kalau langsung pakai center yang ini agak kesulitan untuk mengatur titik 2-nya ini gitu ya. Oke, itu yang saya pakai, cara yang saya pakai seperti itu. Oke, ini sudah, kemudian saya enter, ini saya normalkan lagi, justify, kemudian langsung saya page break ya, control enter.
Masuk ke bagian berikutnya, halaman moto. Oke, ini singkat saja, ini tengah. Kemudian ada judul halaman moto, ini bold. Kemudian enter, ini boldnya saya matikan, masih posisi tengah. Ini saya copy paste saja. Nah ini ya, ini saya copy paste saja. Ini kemudian ini saya paste ke sini, enter. Kemudian ini saya copy lagi, enter. Ini halaman itu bebas ya, silakan bisa mencari sumber dari manapun atau quotes biasanya gitu ya. Kalau kalimat asing harusnya juga dicetak miring, harusnya kata-kata asing gitu ya. Oke, halaman itu sudah selesai. Di sini langsung saya Ctrl Enter, page break. Atau kalau lewat menu ada di sini ya, layout, kemudian break. Nah ini page break. Atau bisa juga lewat insert kalau nggak salah, insert page ini. Nah ini page break, sama aja. Oke, halaman judul sudah, terus kemudian halaman persembahan. Oke, ini saya bold lagi. Kemudian halaman persembahan. Enter, saya beri jarak, ini saya justify, bold saya matikan. Kemudian ini karat tulis ilmiah ini saya copy paste saja. Nah, ini dipersembahkan kepada. Oke, enter. Ini numbering, oke ya, numbering. Jadi lewat ini bisa numbering yang 1 2 3 biasa. Nah ini, atau mau ketik manual 1 titik spasi, nah berubah sendiri gitu ya. Kalau nggak berubah silakan gunakan ini. Oke, saya gunakan itu aja ya sebagai contohnya. Ini numbering, kemudian 1 2 3. Nah ini klik. Kemudian ini kita geser ke pinggir seperti biasa, nah, supaya dia mepet margin. Nah, mepet margin, jangan sampai keluar margin ya, nggak boleh. Oke, ini nama silakan YTH siapa. Ini misalnya nama kepala sekolah gitu ya, sesuaikan saja. YTH lagi misalnya siapa, misalnya ini pembimbing, guru pembimbing kalian. Kemudian ini YTK yang terkasih siapa, bebas, misalnya ini adalah orang tua. Kemudian ini lagi YTC, misalnya ini teman-teman kelas 12 MIPA 1 misalnya. Lalu di sini YTC alma mater misalnya. Tuh, Paulus. Nah, misalnya seperti ini, ya menggunakan numbering. Silakan diisi sesuai data kalian, ya. Oke, ini untuk halaman persembahan sudah ada seperti ini menggunakan numbering. Sekali lagi, enter lagi supaya hilang numberingnya, oke ya. Kemudian saya page break. Berikutnya halaman persembahan sudah, kemudian abstrak, oke ya, abstrak. Saya tengahkan, kemudian bold, kemudian oke. Oh, kapital, abstrak. Terus ini ya mungkin juga informasi baru, abstrak ini huruf kecil. Kalau misalnya suatu saat kalian mengetik kemudian aduh lupa belum di kapital, nggak perlu dihapus kemudian ketik ulang, nggak perlu. Tapi di atas ini ada menu nih. Nah, sesuai dengan preview yang ada di sini, sentence case berarti awal huruf kapital hanya pada awal kalimat. Lowercase semuanya huruf kecil, uppercase semuanya huruf kapital, capitalize each word, setiap awal kata huruf kapital seperti judul gitu ya. Toggle case, nah ini dibalik gitu ya, ini dibalik, yang kapital jadi kecil, yang kecil jadi kapital. Ya maka ini kapital, maka saya tinggal pilih uppercase ya, jadi nggak perlu dihapus. Apalagi kalau teksnya panjang, contoh tadi pada waktu nulis judul, nah ini ya, aduh lupa belum kapital, terus dihapus lagi, ketik lagi, ya nggak apa-apa sih, cuman ada cara lebih singkat gitu ya, lebih praktis. Oke, abstrak saya enter, kemudian lagi judul. Nah ini saya copy paste saja supaya tidak terlalu lama. Oke, ini saya paste seperti itu, kemudian ini saya enter lagi. Di sini boldnya saya matikan, masih di tengah ya, masih tengah posisinya, oleh titik 2 nama kalian, kelas, kemudian nomor absen, kemudian nomor induk, kemudian di sini nama pembimbing. Silakan nama pembimbing kalian siapa. Dengan gelar ya, biasanya kan sudah ada gelar sarjananya tuh.
Oke, terus kemudian nah abstrak ini yang pasti aturannya itu line-nya 1 atau single. Ya, maka ini kalau di sini judulnya masih 1,5, maka saya bloknya mulai dari sini. Jadi mulai dari oleh ini ya, mulai dari oleh dan seterusnya ini 1 space-nya single. Oke, ini saya enter, saya beri jarak, justify. Nah, oke, justify. Dari pinggir ya, tidak menggunakan first line, tapi dari pinggir. Dah, ini saya copy paste saja. Nah, ini ya. Dan satu alinea, satu paragraf, tidak ada beberapa paragraf di sini. Nah, kayak gini. Ya, dari sini sampai sini ini satu paragraf. Oke. Sama ya, sekali lagi bagian kebahasaan mana yang italic seharusnya dan sebagainya saya skip, tidak saya bahas, tidak saya perhatikan. Memang saya enter, saya beri jarak, kemudian ada kata kunci. Oke, kata kuncinya dicetak tebal. Nah, khusus yang kata kunci ini aja, bold. Nah. Oke, kemudian di sini saya page break, kemudian saya kembalikan 1,5. Jangan lupa ya, dikembalikan ke 1,5 karena umumnya 1,5. Memang abstrak ini yang 1, space-nya, line spacing-nya 1. Oke, kemudian di sini saya tengahkan kata pengantar. Kata pengantar, bold, enter, saya beri jarak, kemudian saya matikan boldnya, saya justify, Ctrl B bold, Ctrl J justify. Oke. First line, maka saya tarik indentasi yang ini. Oke, saatnya copy paste ya. Jadi tapi ceritanya sekali lagi ketik ya, ini saya ketik untuk menyingkat, saya copy paste. Oke, kemudian saya enter, masuk ke paragraf kedua. Itu kemudian saya enter lagi, backspace supaya dia ke pinggir, kemudian ini numbering lagi, numbering ya 1 2 3 saya pinggirkan lagi indentnya, nah kayak gitu. Oke, di sini mungkin saya copy paste saja. Nah ini sama ya, silakan diisi siapa nama-namanya, jadi jangan dibiarkan kayak gitu, diisi namanya, disesuaikan. Kemudian ini, kemudian ini, kemudian yang keempat, kemudian habis ya, maka saya enter lagi supaya numberingnya hilang. Nah gitu. Kemudian kembali ini first line ya, hati-hati ya. Nah nih, waktu mau menggeser indent hati-hati, jangan sampai yang bergeser itu tadi muncul. Nah ini ya, kalau sampai dia kursornya berubah jadi kayak gitu, berubah lagi jadi panah kanan kiri, artinya nanti yang akan bergeser tuh marginnya gitu ya. Tadi ya, mungkin kalau bisa diulang lagi di beberapa detik sebelum ini, kalau dia berubah jadi panah kanan kiri itu berarti yang akan digeser adalah margin. Hati-hati, margin, maka jangan sampai keliru menggeser. Oke, ini tadi apa tadi? Oh, first line ya, mau saya geser first line-nya. First line. Oke, paragraf terakhir, paragraf penutup. Nah ini kita ketik dan ya, masih justify ya, masih aman justify. Oke, enter. Oh ini, oh sama aja sih, karena ini nanti rata kanan sih, maaf. Oke, ini kemudian rata kanan ini ya, atau Ctrl R. Jember April 2024. Ini saya ketik, kemudian saya enter, masih di rata kanan. Oke, enter, kemudian saya Ctrl Enter, page break gitu ya, sama saja, mau pakai shortcut. Ini saya justify 1,5. Oke. Oh ya, apa? Daftar isi. Oke, ini udah hampir habis kalau gitu. Rata tengah dulu. Oh ya, ini videonya tanpa daftar isi ya. Jadi daftar isi nanti ada di pembahasan khusus. Nanti jadi satu paket, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, karena nanti ada pengaturan khusus di situ. Oke ya. Ini saya tengahkan untuk judul daftar isi. Oke, enggak apa, tadi sudah kita bahas ya, enggak perlu bingung, tinggal di blok, kemudian ini uppercase, nah kemudian bold. Oke ya. Oke, ini saya skip ya, saya kasih titik-titik aja gini untuk penanda. Enter, kemudian ini saya page break lagi. Di sini saya beri daftar
daftar tabel ya. Daftar tabel, enter. Kemudian ini sama satu titik, ini bold, enter. Kemudian saya page break lagi, dan yang terakhir di sini adalah daftar gambar. Daftar tabel, daftar gambar ini opsional ya, artinya kalau memang di KTI-nya kalian ada ya silakan, kalau tidak ada maka tidak perlu. Ya logikanya kan kalau kalian ada tabel ya silakan pakai daftar tabel, atau salah, kalau kalian punya daftar tabel berarti di dalam karya tulis ilmiah kalian tuh ada tabelnya. Ada kalian punya daftar gambar maka di KTI-nya kalian ada gambarnya. Kalau enggak ya enggak ada gitu ya. Sesimpel itu. Oke, dari sisi isi ya, dari segi isi sudah kelar, tapi sekali lagi memang ini ya saya skip yang bagian daftar isi tabel dan gambar, nanti ada ada video khususnya. Ini secara keseluruhan dulu ya, mulai dari halaman judul tadi penekanannya ini ya, rata tengah, kemudian tadi beberapa kali sambil mengingat ulang kalau mau mengubah line spacing gitu ya, ada yang 1,5 nih, ada yang 1 gitu ya. Kemudian gambar kembali lagi inline ya, gambarnya inline, jadi dibuat supaya dianggap sebagai teks gitu ya, jadi dia bisa dikenai alignment kiri, tengah, kanan gitu ya, ini tengah gitu ya. Kemudian dan seterusnya ini sama. Sekali lagi fokusnya bukan pada konten tulisannya ya, tapi pada pengaturannya tadi. Oke, di sini left tab ya, pengaturan titik 2, meluruskan titik 2. Kemudian ini ada center tab lagi, ketemu lagi center tab di sini. Oke, ini center biasa ya, tadi ini center biasa, nggak perlu repot-repot pakai center tab, cukup center biasa. Oke, kemudian sama nih titik 2 pakai left tab meluruskan, dan ini hanging indent. Karena apa? Karena di sini kita ingin supaya lurus di bawahnya sini, maka ini konsepnya hanging indent ya kan. Nah ini baris pertamanya dari kiri, baris kedua seterusnya menjorok ke kanan gitu ya. Oke, terus kemudian rata tengah ini simple, ini numbering. Nah ketemu numbering, ada numbering di sini. Kemudian habis itu ini abstrak, ini spasinya single ya kan, tunggal, satu, bukan 1,5 ya, tapi 1 di sini. Kemudian masuk ke kata pengantar, normal lagi 1,5, justify. Nah ada numberingnya rata kanan gitu ya. Udah, kemudian daftar isi, daftar tabel kalau ada, daftar gambar kalau ada. Oke, terakhir sekarang kita akan memberi memberi page number, nomor halaman. Oke, untuk bagian ini nomor halamannya menggunakan angka Romawi kecil, posisi di tengah bawah, Oke ya. Maka kita ke insert, kemudian page number, kemudian bottom ya kan, kemudian tengah, center. Oke, ini belum Times Roman 12, maka ini saya blok, kemudian dijadikan Times Roman 12. Oke, kalau sudah, kemudian dia harusnya Romawi kecil. Maka kembali kita ke menu page number, kemudian format page number. Nah, kita ubah number formatnya Romawi kecil. Oke. Nah, Romawi kecil sudah. Sampai ke bawah pun sama, ya, 2, 3 dan seterusnya. Ingat ya, konsepnya header footer, perubahan satu untuk perubahan semuanya. Termasuk tadi saya waktu mengubah Times Roman 12 cukup ubah satu, yang lainnya otomatis berubah. Secara umum ya, secara khususnya ada kemarin ya, di video sebelumnya ada section break, ada pengaturan link to preface dan seterusnya, ada tersendiri tuh kalau kasus khusus ya. Oke, yang terakhir sekarang halaman judul. Ini setahu saya ya, dan yang saya gunakan di video ini, konsep yang saya gunakan di video ini, halaman satunya ini nggak muncul ya. Jadi i kecil ini nggak muncul, tetapi tetap dianggap satu, sehingga idenya adalah ini mau saya hilangkan, yang ini tetap 2 seperti ini gitu ya. Oke, maka kemarin ada dijadikan warna putih aja. Nah, ini jadikan warna putih kayak sudah warna. Nah, tapi yang lain ikut gitu ya. Header footer satu berubah, yang lain ikut berubah. Oke ya, saya undo. Maka caranya kalau masih ingat ya, logikanya yang berbeda di sini hanya halaman pertama. Kenapa? Halaman kedua dan seterusnya muncul kok halamannya.
hanya halaman pertama saja yang mau kita sembunyikan, bukan kita hapus tapi kita sembunyikan, karena tetap ini dianggap halaman satu, ini adalah halaman 2 dan seterusnya gitu. Maka ini hanya disembunyikan aja. Oke, maka halaman pertama berbeda sendiri. Nah, different first page. Ya, klik maka dia hilang, udah selesai. Gitu ya. Halaman keduanya masih aman gitu, dan seterusnya. Sampai halaman berapa ini? 11 ya, 11 Romawi kecil. Ya, cirinya nih, ada tulisan first page, header yang first page, kemudian footer yang first page. Oke, saya kira ini untuk video. Oke, kita simpan dulu. Oke, kemudian saya taruh di sini, saya kasih nama jadi awal gitu aja deh. Jadi awal gitu. Save. Ya. Nah, ini. Awal bab 1, 2, 3, 4, 5. Masing-masing sudah ada halamannya, tapi di sini filenya terpecah-pecah gitu ya. Pisah-pisah. Oke ya, baik. Jadi ini untuk video yang kali ini mengenai contoh pembuatan, contoh implementasi ya. Sekali lagi, contoh implementasi berbagai pengaturan, indentasi, tabulasi, alignment, line spacing, ada semua gitu ya. Numbering gitu ya. Dan lain-lain itu. Muncul semua di sini, hampir semua muncul. Gitu ya. Implementasi teknik-teknik seperti itu ke dalam contoh karya tulis ilmiah bagian awal. Judul, pengesahan, persetujuan dan seterusnya, kata pengantar gitu ya. Dan sekali lagi fokusnya bukan pada isi teksnya, dan juga sama ke 6 file ini itu isinya nggak nyambung semua, karena memang fokus kita bukan pada konten isi teks, isi materinya bukan gitu ya. Maka memang sengaja saya pilihkan yang tidak nyambung gitu. Di sini judulnya apa, tapi di file lain yang dibahas apa gitu ya, seperti itu. Jadi sekali lagi fokusnya bukan pada isi konten, isi teks atau isi materinya, bukan sama sekali, sehingga nggak bisa dijadikan bahan referensi. Bukan juga pada aturan kebahasaan, bukan pada EYD-nya, itu memang saya skip, tidak saya singgung. Hanya mungkin sekali dua kali, itu pun kalau kebetulan saja. Tapi overall secara umum tidak bisa dijadikan sebagai pedoman. Yang pastinya bagaimana, silakan konsultasikan ke guru pendamping masing-masing, atau kalau ada panduan silakan ikuti panduannya. Ya, fokusnya sekali lagi untuk yang sekian kali saya katakan, fokusnya pada teknik-tekniknya, membuat indent, numbering, line spacing dan seterusnya dan sebagainya. Oke ya, membuat page number juga gitu ya. Oke, itu untuk video kali ini. Video berikutnya nanti tunggu aja. Mungkin berikutnya akan saya bahas daftar isi, mungkin ya, daftar isinya. Kan tadi daftar isinya kita skip, daftar isi. Oke ya, daftar isi nanti kita bahas untuk di video berikutnya. Oke ya, baik. Sampai sekian dulu video kali ini. Kita ketemu lagi. Semoga bermanfaat ya. Apapun dokumen yang kalian buat, kalau emang untuk membuat KTI seperti ini, semoga ini bisa benar-benar membantu. Kalau tidak, atau kalau ada beberapa yang berbeda, semoga bisa dengan mudah menyesuaikan gitu ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you.